Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa materi tentang pencemaran lingkungan, kali ini kita akan mencoba berlatih beberapa soal yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Coba kita bahas bersama. Yang pertama, dilihat dari konsep ekologi, sistem pertanian tumpang sari. A. Baik karena mengurangi kompetisi antar tanaman. B. Baik karena menghemat tenaga. C. Tidak baik karena penanganannya sulit. D. Tidak baik karena rentan erosi. E. Baik karena cara pemeliharaannya lebih mudah. Dari soal ini, fokus kita yaitu sistem pertanian tumpang sari. Apa itu sistem pertanian tumpang sari? Yaitu sistem pertanian di mana dalam sebuah lahan ditanami bisa 2 atau lebih jenis tanaman yang ditanam secara bersamaan atau hampir bersamaan. Tentunya sistem ini lebih baik daripada sistem pertanian monokultur, di mana monokultur hanya ada satu jenis tanaman saja yang saling bersaing untuk merebutkan unsur hara yang sama. Jadi di sini sistem pertanian ini justru baik karena mengurangi kompetisi antar tanaman. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Kemudian soal berikutnya, pemakaian CFC pada mesin pendingin ruangan, kemudian AC, kulkas, sebaiknya dipertimbangkan lagi untuk dicarikan alternatif pengganti yang lebih ramah lingkungan. Efek penggunaan CFC terhadap lingkungan adalah, kemarin kita sudah bahas yang kaitannya dengan CFC. Coba kita bedah sedikit satu-satu. Yang pertama, terjadinya hujan asam. Hujan asam di sini justru bukan golongan CFC, tapi golongan dari SOX. Bisa SO2, bisa SO3, atau keluarga sulfur belerang. Kemudian efek rumah kaca. Di sini efek rumah kaca sendiri adalah ketika ada banyaknya gas rumah kaca, ada CO2, kemudian ada metana, ada nitrogen dan sebagainya yang lebih banyak, melebihi batas. Kemudian pemanasan global sama, ini juga karena adanya beberapa zat-zat gas-gas tertentu yang terlalu banyak. Kemudian eutrofikasi, di sini ini adalah banyaknya nutrisi kepada tanaman air sehingga nantinya akan terjadi blooming algae, di mana nantinya tanaman air ini terlalu banyak dan akhirnya menutupi permukaan air tersebut. Jadi untuk CFC sendiri ini merupakan zat khusus yang kemarin kita bahas, yaitu zat yang secara spesifik berkaitan dengan penipisan lapisan ozon. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Kemudian soal ketiga, polutan yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, terjadinya hujan asam barusan, soal sebelumnya, hujan asam kaitannya yaitu dengan keluarga sulfur atau keluarga belerang. Di sini adalah SO3 atau sulfur trioksida. Kemudian yang keempat, plastik, pecahan kaca, logam adalah bahan-bahan yang secara alami tidak dapat diuraikan karena bersifat toksik, di sini artinya beracun. Kemudian korosif artinya adalah mudah berkarat. Kemudian kita ada dua istilah yang hampir mirip, bedanya depannya ada non dan tidak. Apa itu biodegradable? Di sini adalah kemampuan suatu bahan bisa terurai secara alami. Jadi bisa terurai secara alami. Kemudian di soal ini
adalah bahan-bahan yang secara alami tidak dapat terurai. Berarti di sini adalah non, tidak dapat diuraikan secara alami, non biodegradable. Kemudian soal nomor 5, pemakaian bahan bakar minyak hakikatnya dapat menurunkan mutu lingkungan. Karena apa? Minyak makin langka. Ini benar, tetapi tidak ada kaitannya dengan mutu lingkungan. Kemudian minyak bersifat terbarukan, ini bukan. Kenapa? Karena minyak justru bukanlah energi terbarukan. Kemudian harganya makin mahal, ini juga benar, tetapi tidak ada hubungannya dengan turunnya mutu lingkungan. Dan yang E, depositnya di perut bumi semakin menipis, ini juga tidak ada hubungannya dengan mutu lingkungan. Jadi yang paling tepat berkaitan dengan mutu lingkungan yaitu karena menghasilkan emisi gas ke udara. Jika terlalu banyak gas yang ke udara, maka dapat menurunkan mutu dari lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir, berikut ini adalah dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan murni oleh alam. Adalah A. Efek rumah kaca, B. Pemanasan global, C. Hutan gundul akibat pembalakan liar, D. Kerusakan hutan akibat aliran lahar panas, atau E. Kerusakan lapisan ozon. Untuk soal yang terakhir, silahkan kalian coba. Kemudian jika sudah tahu jawabannya apa, silahkan komen di video berikut ini. Saya kira cukup mudah soal-soalnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.